赌师姐，你也配比你的少？在这魔莲秘境，我不是说你，我没时间了。哦，我记下来了，你也是凌霄剑客，臭小子还想跑？我站住！ Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Isi Tuzun yang sebelumnya terlambat ya. Untuk di episode sebelumnya, Lin Yun masihlah berada di alam rahasia. Dia juga bertemu dengan beberapa orang yang memiliki status peringkat jenius. Tetapi ya, untuk lawannya dapatlah dikalahkan. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kedatangan dari Lin Yun membuat Bai Wei cukuplah begitu kagum kepada Pavilion Lingxiao. Karena untuk beberapa tahun ini, ternyata untuk Pavilion Lingxiao telah mengalami sebuah keberuntungan. Mengapa bisa disebut sebagai keberuntungan? Dikarenakan mereka telah mendapati seorang murid layaknya seperti monster yang memiliki niat pedang. Tetapi ketika dia melihat ranah dari Lin Yun hanya berada di tingkat 7 Suanji, dia pun langsunglah meremehkannya. Karena bagaimanapun juga, tingkat 7 Suanji tidak akanlah pernah bisa untuk mengalahkan dirinya. Lin Yun langsunglah tertawa kecil dan memberitahu kepadanya kalau serangan barusan itu hanyalah sebuah sambutan. Walaupun dikatakan sambutan, tetapi pedang milik dari Bai Wei telah mengalami sebuah retakan. Karena tidak percaya, dia pun langsunglah memeriksanya dan memang benar kalau pedangnya telah mengalami sebuah retakan. Lin Yun mengaku walaupun nantinya pertarungan terus-menerus terjadi dan membuat tombaknya benar-benar hancur, itulah tandanya dia telah menang dalam pertarungan. Mendengar itu, Bai Wei tampaklah tidak terima. Tetapi untuk sekarang ini, dia memanglah bukan lawan dari Lin Yun. Dan dia pun langsung mempertanyakan siapa namanya. Setelah diberitahu namanya, dia berjanji untuklah terus mengingatnya. Dan suatu saat nanti, nyawanya akanlah menjadi miliknya. Dan dia langsunglah pergi dari sana. Akan tetapi, Lin Yun hanya memiliki waktu sedikit saja. Dia mendengar suara dari Feng Yue yang masihlah mengejar-ngejar dirinya. Dan dia meminta kepada senior Xinyan untuklah tinggal di sini sebentar. Atau memang jika dia merasa berbahaya, maka lebih baik cepat pergi dari sini. Sebab untuk dirinya tidak bisa melibatkan senior Xinyan dalam masalahnya. Pada awalnya, senior Xinyan tidaklah mau mengikuti perintahnya. Karena dia datang ke sini untuklah melindunginya serta membantu Lin Yun dalam area rahasia Lotus Iblis. Tetapi Lin Yun sudah tidak mempunyai waktu begitu banyak, dia pun langsunglah pergi dari sana. Tidak lama dari itu juga, Feng Yue datang untuklah mengejarnya. Tetapi keberadaan dari Lin Yun sudahlah tidak berada di sana. Sehingga dia pun mondar-mandir dan mencari keberadaan darinya. Tidak sampai di situ juga, dia pun mempertanyakan kepada senior Xinyan apakah dia telah melihat seseorang murid yang berasal dari Pavilion Lingxiao yang memiliki mata yang begitu sipit dan juga membawa tombak miliknya. Untuk Xinyan sendiri, dia pun langsunglah waspada, tetapi beruntungnya untuk Feng Ye, dia sama sekali tidaklah mengetahui kalau Xinyan juga berasal dari Pavilion Pedang Lingxiao. Sontak, Xinyan mencoba untuklah menipunya. Dia memberitahu kalau Lin Yun pergi ke arah utara. Tanpa babi bu, Feng Ye pun langsunglah menuju ke sana. Akan tetapi, baru saja terbang beberapa meter, dia langsung menyadari kalau wanita yang barusan saja dia ajak bicara itu juga berasal dari Pavilion Pedang Lingxiao. Ia baru menyadari dia. Beruntungnya saja, Feng Ye ini tidak suka untuklah melukai seorang wanita. Namun, dia tidaklah suka untuk dibohongi. Menurutnya, kalau Xinyan sedanglah mencoba untuk menipu dirinya, dan dia memberikan arah yang berlawanan dari Lin Yun melarikan diri. Sehingga, dia pun memutuskan untuklah terbang di arah berlawanan. Jadi, dia ke arah selatan yang dia percaya kalau Lin Yun telah pergi ke sana. Dan yang ternyata, untuk Xinyan sendiri, dia juga tidaklah mengetahui kemana perginya Lin Yun. Jadi, dia hanya asal untuklah menunjuk.
Dan ketika Feng Ye pergi dari sana, Xin Yan hanya berharap kalau dia haruslah berhati-hati dan selamat dari semua serangan orang yang inginlah mengincar nyawanya. Sesingkatnya, Lin Yun yang masihlah berterbangan di luar sana berhasil untuklah ditemukan oleh Feng Ye. Ternyata dia tidaklah begitu bodoh ya, sehingga terjadinya main kejar-kejaran antara mereka berdua. Serta meminta kepada Lin Yun untuklah jangan berlari dan hadapi dia secara langsung. Selagi main kejar-kejaran, Lin Yun meminta kepada Feng Ye daripada mengejarnya seperti ini, lebih baik dia menggunakan waktunya untuklah menemukan harta karun kuno lainnya. Dikarenakan kemampuan dia ini lebih kuat daripadanya. Sudah pasti jika dia menggunakan waktu untuk tidak mengejar dirinya, pasti dia akanlah mendapati banyak sekali harta karun kuno. Namun, Feng Ye tetaplah tidak terima, karena untuk tombak yang berada di tangannya Lin Yun, dia juga sangatlah menginginkannya. Dan juga karena dia telah mencoba mempermainkan dirinya, maka Lin Yun haruslah tahu akibatnya. Sontak, Lin Yun pun hanya bisa geleng-geleng kepala, padahal dia berkata, daripada mengejar dirinya, gunakanlah waktunya untuk mencari harta karun kuno lainnya, karena itu lebih penting daripada memperebutkan sebuah tombak yang sudah mulai rusak. Lalu Lin Yun kembali menambah kecepatan terbangnya. Lagi-lagi Feng Ye tertinggal dan dia pun dibuat marah besar. Dan terjadi lagi main kejar-kejaran. Sesingkatnya, sudah lama mereka main kejar-kejaran, terlihat mereka berdua sudah mulai kelelahan. Dan Lin Yun merasa di depannya ini ada sebuah reruntuhan rahasia yang mungkin saja bisa untuklah dimasuki. Sehingga dia mempunyai sebuah rencana yang begitu licik. Dia akanlah memancing Feng Ye untuk memasuki reruntuhan tersebut dan dia pasti akanlah terjebak di dalam sana. Setibanya di reruntuhan rahasia, Lin Yun langsunglah buru-buru untuk masuk. Akan tetapi, baru saja melewati gerbang, dia merasakan ada sesuatu bahaya yang sedanglah memantau dirinya, yang dimana di depannya ini banyak sekali perangkap atau jebakan yang siap untuk menghabisi nyawanya, serta juga terlihat ada seorang pria tua yang sedanglah bermeditasi, tetapi Lin Yun menganggap itu adalah mayat iblis. Dan ketika diperiksa dari kejauhan, Lin Yun sama sekali tidaklah merasakan ada aura iblis yang berada di dalam tubuh mayat tersebut. Hal inilah yang membuat dia menjadi begitu sangatlah penasaran. Serta juga di depan mayat kuno ini ada sebuah pedang yang membuat Lin Yun benar-benar sungguhlah tertarik. Lalu dia melangkah secara perlahan-lahan untuklah mendekatinya. Dan beruntungnya jebakan yang berada di sekitarnya tidaklah aktif. Kemungkinan terbesar jika dia menyentuh pedang tersebut serta mengambil mayat kuno ini, maka jebakan tersebut akanlah aktif ya. Akan tetapi tampak dari belakang Feng Ye telah berada di sana. Dia pun langsunglah menertawainya serta berterima kasih kepada Lin Yun karena telah berhasil menemukan reruntuhan rahasia. Tetapi untuk saat ini, sepertinya dia telah mengalami jalan buntu. Dan dia inginlah sekali melihat bagaimana Lin Yun bisa untuklah lari keluar. Tanpa pikir panjang, Lin Yun langsunglah mengambil pedang batu dan langsunglah menggerakkannya. Yang dimana sekali tebas mengeluarkan aura spiritual yang cukuplah besar. Alhasil, Lin Yun memutuskan kalau pedang batu ini sangatlah cocok untuknya, maka pedang batu ini akanlah menjadi miliknya. Tetapi ya untuk Feng Ye, dia lagi-lagi begitu cemburu besar karena untuk Lin Yun ini adalah salah satu pria yang begitu sangatlah beruntung. Sebelumnya mendapati tombak, sekarang malah mendapati sebuah pedang. Sehingga dia akan memberikan sebuah pilihan kepada Lin Yun. Berikanlah kedua senjata kuno ini kepada dirinya, maka dia akanlah mengampuni nyawanya. Yeeleh. Dan Lin Yun langsunglah menjawabnya. Kalau dia tampaknya tidaklah begitu mengerti kalau dirinya ini adalah murid pavilion pedang Ling Xiao. Sesuai nama dari pavilionnya, maka dia ini mempunyai ilmu bela diri berpedang. Serta juga dia memiliki setengah langkah niat pedang bawaan. Maka senjata pedang itu sangatlah cocok baginya. Jadi ya mana mungkin dia akan memberikan pedang tersebut secara cuma-cuma. Ditambah Lin Yun memperingati jika dia melawan dirinya,
maka jangan salahkan dirinya jika nantinya pedang batu ini akanlah menebas tubuhnya. 岂会避战？现在报。 Lalu pedang batu langsunglah dihunuskan ke arah Feng Ye sembari berkata ini sudahlah waktunya untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Sontak untuk Feng Ye, dia pun merasa tertantang. Dia menganggap kalau Lin Yun masihlah lemah daripadanya. Di sini dia hanya tahu kalau Lin Yun mengandalkan niat pedang bawaannya dan juga untuk rananya masihlah berada di bawahnya. Dan dia mempertanyakan bagaimana cara Lin Yun untuklah menang dalam pertarungan ini. Tanpa babi bu, Lin Yun langsunglah menyalurkan energi spiritualnya ke dalam pedang batu tersebut. Akan tetapi, pedang batu ini terbelah menjadi beberapa bagian. Hal ini membuat Lin Yun menjadi begitu sangatlah kecewa besar. Ternyata untuk pusaka kuno ini tidak bisa untuklah menahan kekuatannya. Akan tetapi, dari patahan pedang tersebut, mayat kuno iblis ini tiba-tiba mengeluarkan energi spiritual berwarna ungu. Dan juga untuk Feng Ye, dia menjadi marah besar karena pedang tersebut langsunglah hancur di tangan Lin Yun. Sehingga dia pun langsunglah menerjangnya. Akan tetapi, untuk mayat kuno iblis ini tiba-tiba bangun dan memberikan tekanan spiritual kepada mereka berdua, sembari mempertanyakan siapa yang berani untuklah menghancurkan pedangnya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu esok hari, yaitu hari Sabtu ya guys. Jadi sedikit spoiler untuklah part berikutnya. Entah mengapa Feng Ye dan juga Lin Yun langsunglah bekerja sama untuklah menghabisi mayat kuno iblis tersebut. Di sini walaupun mereka bermusuhan, tetapi nyawa mereka benar-benar terpojok. Jadi ya untuk sementara waktu mereka berdua bekerja sama untuklah mengalahkan mayat kuno iblis. Sehingga pertarungan sengit benar-benar terjadi. Tetapi kita penasaran apakah selanjutnya Feng Ye akanlah menjadi musuh atau akan menjadi sahabat dari Lin Yun guys. Hai, itulah yang ditunggu-tunggu ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.